Kenapa ini penting? Karena memang ini akan menjadi noda di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun pemerintahan ada 122 kasus penodaan agama saja. Nah, ini yang dikasuskan sekarang ini bukan sekedar orang-orang yang kan biasanya tuh yang dikasuskan adalah orang-orang yang cari perhatian ya, bikin sensasi gitu ya. Ya ini kan enggak, ini sistem orang yang mengelola sistem pendidikan dan seorang yang bisa dibilang pemikir, intelektual, tokoh gitu ya. Nah ini kan kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai kasus ini akan menimbulkan konflik horizontal di bawah. Dalam arti saya nggak tahu ya apakah nanti orang-orang di Al Zaitun sendiri mungkin akan merasa kemarin aja pada saat mereka akan di demo, mereka balas juga dengan demo di luar gitu sambil menyanyikan lagu Yahudi. Apakah nanti akan ada seperti ini lagi gitu ya? Ini kan akan menimbulkan hal-hal yang justru malah jauh dari ketenangan, jauh dari situasi yang aman gitu ya. Kegaduhan baru betul. Nah karena itu sebaiknya memang Panji Gumilang dikeluarkan dulu dan baru kemudian datanglah semua lembaga-lembaga yang berkaitan ini, MUI datang lihat untuk mengetahui kebenarannya. Jangan hanya percaya dari media saja, karena ada pembentukan opini, penggiringan opini, ada misinformasi sehingga terjadi semacam rekayasa gitu ya, rekayasa. Nah itu saja sih kalau dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bang Gonzales Channel. Kali ini kita akan mereview sebuah video Ibu Monique Riker ya, yang sempat viral gara-gara dukungannya terhadap Al Zaitun dan Panji Gumilang. Dimana Monique Riker ini adalah seorang jurnalis dan aktivis pro Yahudi. Untuk selengkapnya kita saksikan video dia, di mana dia menyebutkan apabila ini kasus Panji Gumilang ini apabila tidak diselesaikan maka ini merupakan noda di pemerintahan Jokowi ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi memang saya kenal dengan Al Zaitun itu dari tahun 2016. Jadi tahun 2016 mereka datang ke acara saya, Festival Film Toleransi Film Festival, dan anak Pak Panji Gumilang namanya Pak Imam Prawoto datang minta izin untuk tampil membawakan lagu Yahudi oleh para santri. Nah tentu saja saya senang karena ada yang mau tampil, apalagi mereka ini pesantren gitu ya. Dan betul mereka datang 35 orang dari Al Zaitun datang ke acara, datang sendiri jam 3 pagi dari Indramayu. Bapak-bapak kan sudah ke sana jauhnya kayak begitu ya. Mereka datang jam 3 pagi untuk persiapan karena mereka bawa alat musik sendiri juga. Dan mereka menyanyi for free gitu ya. Mereka bawa air minum mereka sendiri karena mereka juga punya produksi air minum. Mereka bawa makanan mereka sendiri dan sebagainya. Nah, jadi ketika kemarin rame-rame soal lagu Yahudi yang dinyanyikan oleh para santri, itu sebuah hal yang menurut saya bukan hal yang baru, karena sudah pernah di 2016. Nah, yang menarik juga adalah di kompleks pesantren itu ada prasasti yang tulisannya adalah Al Zaitun, Pusat Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian. Nah, di Indonesia saat ini kita membutuhkan pesantren-pesantren yang punya visi toleransi dan perdamaian. Nah, inilah yang sebetulnya kita harus dorong, bukan orangnya malah ditangkap. Betul kan? Nah, dan juga yang sangat penting adalah kita harus respect. Mereka ini bisa bertahan untuk juga berdikari. Mereka mengelola kebutuhan pangannya sendiri, dan juga mereka karena ini asrama ya, konsep pondok pesantren berasrama,
semua kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama, dan juga semua apa yang terjadi di dalam pondok pesantren itu tentu saja diketahui oleh orang tua santri, wali santri. Nah, bapak-bapak bisa bayangkan, saya sebagai orang tua juga ya, jadi saya membayangkan kalau saya menitipkan anak di sana, tentu saja saya akan kepikiran makannya gimana, ya kan, pergaulannya bagaimana. Dan sejauh ini tidak pernah ada masalah gitu ya dengan sistem pendidikan, dengan pergaulan di sana dan sebagainya. Kita tidak pernah dengar ada masalah, ada kasus dan sebagainya. Dan ternyata dari yang saya ketahui, mereka itu juga para santri makan 3 kali sehari dan mendapat snack 3 kali sehari juga. Nah, jadi kan bagus sekali ya kalau misalnya memang semua kebutuhannya terjamin. Secara pendidikan, institusi pendidikan banyak di Indonesia. Tapi apakah ada yang mengajarkan atau menekankan untuk karakter anak ini adalah toleransi dan perdamaian, cinta damai. Ini yang menurut saya yang perlu kita angkat gitu ya. Mungkin ini satu-satunya loh institusi pendidikan di Indonesia yang saat ini mengklaim mengembangkan budaya toleransi dan perdamaian. Nah, yang juga perlu kita apresiasi adalah kalau mereka pernah dituduh Panji Gumilang, ya pemimpinnya Syekh Panji Gumilang disebut sebagai NII, Negara Islam Indonesia. Sekarang dia berubah menjadi sangat cinta Indonesia dengan cara seperti apa, bapak-bapak? Dia menganjurkan supaya setiap pelajaran dimulai harus nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stansa, bukan kayak kita yang umum hanya 1 stansa. Nah, ini kan wujud untuk supaya orang cinta Indonesia. Nah, jadi ada perubahan signifikan yang nampak. Beliau membangun kapal dari kayu, kapal penangkap ikan, supaya blue economy, peningkatan nelayan, untuk ada upaya mensejahterakan gitu ya, dari sisi kelautan, kemaritiman, perikanan. Nah, hal-hal yang kayak gini kan perlu diapresiasi. Coba bayangin berapa banyak orang di Indonesia yang punya kapal pesiar misalnya. Nah, sementara dia mikirnya kapal nelayan, kapal yang untuk nangkep ikan, kan itu bagus. Garis pantai di Indonesia banyak sekali, justru harusnya diapresiasi, bukan disegel. Yang sekarang terjadi kan malah galangan kapalnya disegel. Kapalnya nggak boleh diteruskan pembangunannya, padahal harusnya 17 Agustus ini bisa dilabuhkan ke air gitu ya. Nah, ini dia. Jadi sayang sekali dengan adanya penangkapan, yang penahanan semuanya berdasarkan sesuatu yang belum pernah ada tabayun, istilahnya kan, datang langsung ke sana untuk melihat, mencari tahu, dan sebaiknya memang Pak Panjinya dilepaskan. Karena apa? Karena beliau sangat bertanggung jawab terhadap 8.600 anak yang saat ini belajar di Al Zaitun. Dan tidak mungkin dia melarikan diri, karena dia sangat bertanggung jawab terhadap semua operasional yang ada di Al Zaitun tersebut. Termasuk juga yang tadi ya, untuk pangan, kapal, dan yang lainnya. Demikian dari Bapak, saya sih hanya berharap dikeluarkan dulu, dan kemudian kalau memang mau untuk melihat Al Zaitun ini dari dalam, memang sebaiknya Kementerian Agama, Mendiknas sekalian ya, dan juga mereka semua yang berkepentingan, termasuk mungkin MUI, para kiai dari NU, atau dari yang tokoh-tokoh agama, melihat ke sana, datang ke sana, bertemulah dengan para guru, bertemulah dengan para santri, dan juga mungkin wali santri untuk bertanya langsung, karena kan wali santri yang berkepentingan langsung dengan pendidikan di sana. Kalau perlu tinggal ya? Iya, betul. Kalau perlu tinggal, karena mereka pun punya wisma tamu yang dituduh hotel itu, karena kan kalau hotel berbayar dan buat publik ya. Ini kan enggak, ini untuk para orang yang bertamu ke sana,
untuk mau tinggal di sana. Kenapa ini penting? Karena memang ini akan menjadi noda di akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun pemerintahan ada 122 kasus penodaan agama saja. Nah, ini yang dikasuskan sekarang ini bukan sekedar orang-orang yang, kan biasanya tuh yang dikasuskan adalah orang-orang yang cari perhatian ya, bikin sensasi gitu ya. Ya ini kan enggak, ini sistem orang yang mengelola sistem pendidikan dan seorang yang bisa dibilang pemikir, intelektual, tokoh gitu ya. Nah ini kan kita perlu hati-hati juga. Jangan sampai kasus ini akan menimbulkan konflik horizontal di bawah. Dalam arti saya nggak tahu ya, apakah nanti orang-orang di Al Zaitun sendiri mungkin akan merasa, kemarin aja pada saat mereka akan di demo, mereka balas juga dengan demo di luar gitu sambil menyanyikan lagu Yahudi. Apakah nanti akan ada seperti ini lagi gitu? Nah, ini kan akan menimbulkan hal-hal yang justru malah jauh dari ketenangan, jauh dari situasi yang aman gitu ya. Kegaduhan baru, betul. Nah karena itu sebaiknya memang Panji Gumilang dikeluarkan dulu dan baru kemudian datanglah semua lembaga-lembaga yang berkaitan ini. MUI datang lihat untuk mengetahui kebenarannya. Jangan hanya percaya dari media saja, karena ada pembentukan opini, penggiringan opini, ada misinformasi sehingga terjadi semacam rekayasa gitu ya, rekayasa. Nah itu saja sih kalau dari saya.